menonton tentang manajemen pendidikan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mesara Manalu. Saya Anggi Agnes Darmayani. Saya Anissa Asari. Saya Asti Piona. Selamat menyaksikan. Dadah. Kita menonton video tentang manajemen pendidikan ini. Semua teman-teman silahkan melihat video yang telah kita download tersebut. Oh, ternyata gitu ya. Baru ciri khasnya. Konsep dasarnya juga sudah kita ketahui. Coba dalam artian punya proses-prosesnya. Tujuan juga ya kan? Ya, inilah fungsi manajemen pendidikan. Ada fungsi apa nih ya? Ternyata. Ada prosesnya juga, ada proses manajemen pendidikan. Tadi konsep dasarnya sudah kita ketahui, baru setelah itu masuklah fungsi, baru itu masuklah prosesnya, setelah itu masuk lagi ke bagian-bagian yang terpenting dalam manajemen pendidikan. Sekarang kita masuk ke inilah fungsi dari manajemen pendidikan tadi. Jadi setelah kita inilah video yang telah kita lihat. Jadi setelah kita melihat video tersebut, apa kira-kira yang dapat kalian pahami setelah menonton video ini? Jadi kepada saudari Anissa Asari, setelah saudari Anissa Asari melihat video tersebut, apa kira-kira yang sudah saudari pahami tentang materi tentang video ini, tentang proses tentang manajemen pendidikan? Saya mengambil yang materi pertama, yaitu konsep dasar. Konsep dasar menurut video ini, kegiatan atau proses menata berbagai faktor unsur. Ulang. Nah, setelah kita melihat video ini, jadi saudari Anissa, apa yang saudari Anissa pahami setelah menonton video tentang ini manajemen pendidikan tersebut? Saya mengambil bagian pertama, yaitu konsep dasar. Dari video tersebut, konsep dasar manajemen pendidikan yaitu kegiatan atau proses menata berbagai faktor unsur. Nah, setelah kita melihat video ini, jadi kita sudah memahami apa itu manajemen pendidikan. Jadi saya bertanya kepada saudari Anissa, apakah apa yang dapat saudari Anissa pahami dari video ini? Yang dapat saya ambil dari video manajemen pendidikan, saya mengambil konsep dasar, yaitu bagian pertama. Konsep dasar manajemen pendidikan yaitu kegiatan atau proses menata berbagai faktor, unsur, dan atau aspek pendidikan. Semua kegiatan yang lazim disebut dengan penataan, pengaturan, pengelolaan pendidikan. Dan aplikasi prinsip, konsep, dan teori manajemen pendidikan dalam aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan dan untuk mencapai pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi manajemen pendidikan ini kita digunakan untuk mencapai pendidikan efektif dan efisien. Menurut saya itu. Baik, tadi kita sudah mendengarkan konsep dasar dalam manajemen pendidikan. Setelah itu tadi dari saudari Anissa Mesara, apa yang saudari pahami setelah melihat video yang tentang manajemen pendidikan? Nah, yang saya pahami itu tentang ruang lingkup manajemen pendidikan yang terdiri atas wilayah kerja dibagi atas 3, yaitu unit kerja, tingkat daerah, dan tingkat nasional. Nah, yang kedua itu ada objek garapan. Objek garapan ini terdiri dari mahasiswa dan personil pendidikan di sekolah. Kemudian ada yang saya pahami itu ciri khas manajemen pendidikan itu, yaitu terbagi atas tujuan, proses, dan orientasi. Begitu, saudara Anggi. Baik, terima kasih telah memahami apa yang Anda pahami dari video ini setelah menonton video. Jadi kepada saudari Asti Piona, apa yang saudari pahami setelah menonton video tersebut? Yang saya dapat pahami setelah kita menonton video tersebut, yang saya dapat itu fungsi manajemen dalam pendidikan. Ternyata dalam manajemen pendidikan terdapat juga beberapa fungsi. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penyusunan pegawai, yang keempat pengarahan, dan yang kelima koordinasi dan laporan, dan yang terakhir itu pengawasan. Jadi ternyata dalam manajemen pendidikan juga punya fungsi, dan fungsi itu punya urutan-urutan atau susunan-susunan. Jadi berdasarkan konsep dasar, ruang lingkup, sama fungsi manajemen pendidikan, bukan hanya itu tadi setelah kita lihat videonya, ternyata ada juga proses dalam manajemen pendidikan. Adapun proses dalam manajemen pendidikan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, setelah itu ada juga pengendalian atau di dalam pengendalian itu terdapatlah pelaksanaan kegiatan. Setelah itu adalah pengarahan atau evaluasi. Dalam evaluasi itu dilaksanakanlah pengarahan apa yang baik dan apa yang salah dalam manajemen pendidikan tersebut. Nah, dalam manajemen pendidikan itu ada beberapa tahapan juga yang dimana dalam manajemen pendidikan sebuah sistem itu terdapatlah siswa yang awalnya dia adalah siswa. Setelah dia
lingkungan sosial, politik, lingkungan hukum, seperti itulah. Itulah proses-proses dalam manajemen pendidikan. Jadi kita sudah mengetahui tadi saudari Anissa bilang apa tadi saudari? Konsep dasar, saudari Anissa tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. Oh, ya saudari Astifiana? Fungsi manajemen pendidikan. Oh, dari yang saya jelaskan tadi tentang proses pendidikan, proses manajemen pendidikan. Jadi setelah kita menonton video ini, kita sudah mengetahui bagaimana manajemen dalam sebuah pendidikan itu. Kita harus memahami konsep dasarnya terlebih dahulu, kita harus memahami bagaimana ruang lingkupnya, kita juga harus memahami fungsi dari manajemen pendidikan. Dan setelah kita memahami ketiga dasar-dasar dalam manajemen pendidikan itu, kita juga sudah mampu menjalankan proses-proses dalam manajemen pendidikan. Jadi sekian video yang dapat kita sampaikan. Jadi jika ada perkataan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah.